Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan virtual pada hari ini. Salawat beserta salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baiklah ibu-ibu semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada kegiatan kita pada siang hari ini, yang mana pada kegiatan pada siang hari ini saya akan menyebarkan sedikit ilmu yang sudah saya dapat pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, yang mana ini akan saya imbaskan kepada ibu-ibu dan akan kita laksanakan pada proses pembelajaran atau uh, proses kita di dalam kelas. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke slide kita ya ibu-ibu. Yang mana konsep inti dari budaya positif ini itu ada perubahan paradigma baru, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, dan ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, dari konsep-konsep inti budaya positif ini akan kita pelajari di siang hari ini. Saya di sini juga tidak menggurui ibu-ibu semua, tapi di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu ada paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berdiferensiasi yang kita maksud di sini yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, sehingga peserta didik kita belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, yang diharapkan dari pembelajaran paradigma baru ini ibu-ibu semuanya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada sehingga tertanam di dalam diri peserta didik kita, yang mana peserta didik kita mampu memiliki uh, profil pelajar Pancasila seperti murid yang kreatif, murid yang bernalar kritis, murid yang mandiri, murid yang beriman dan bertakwa, murid yang mampu berkolaborasi, serta murid yang mempunyai ilmu tentang kebenekaan global. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi karena ada kendala sedikit. Tadi kita langsung lanjutkan materinya lagi, yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang mana stimulus respon tersebut seolah-olah murid dapat kita kendalikan. Dampaknya pada saat itu saja yang kita lihat, namun tidak efektif untuk jangka panjang. Kalau teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap yang positif dan dapat memberikan dampak dalam jangka panjang. Nah, di sini ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol, yang mana kebutuhan kita dianggap sama di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian ada lagi semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol kita memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun perilaku yang kita timbulkan itu adalah masing-masingnya memiliki tujuan. Kemudian ada lagi di stimulus respon orang bisa mengontrol kita. Kemudian di teori kontrol yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian ada di stimulus respon kita bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal. Nah, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir di stimulus respon itu adalah menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol, model berpikir kita adalah menang dan menang. Selanjutnya kita masuk disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai-nilai kebajikan ini itu timbul dari motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apa aja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada nilai yang disepakati secara bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada 3 contoh nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada nilai kebajikan IMO Primary Years Program atau PYP. Kemudian ada nilai kebajikan di keterampilan hidup. Nah, di masing-masing nilai kebajikan ini di profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di PYP, nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang lainnya. Kemudian ada di nilai kebajikan keterampilan hidup kita. Itu ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih ibu-ibu kebutuhan dasar kita? Ada yang tahu nggak? Nah, kita itu sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar kita ini ada 5. Yang mana kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini dia tadi ibu-ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bagaimana kita mempertahankan hidup kita? Yang kita butuhkan apa? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu ada penguasaan. Nah,
Di penguasaan ini apa aja sih yang kita butuhkan? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berinteraksi, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada kebutuhan dasar kita yang keempat adalah kebebasan. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya kebebasan. Yang seperti apa? Yang mandiri, kita memiliki pilihan dan mencoba hal baru, kemudian kita mampu mengendalikan arah diri kita sendiri. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu adalah kesenangan. Nah, seperti bermain, humoris, antusias, tertawa, bercanda, itu adalah salah satu kebutuhan dasar kesenangan kita. Kita lanjut, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Tiga motivasi yang menimbulkan perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh diri kita ataupun murid kita, yaitu ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah salah satu motivasi perilaku kita. Kemudian, apalagi sih motivasi perilaku kita? Ada untuk mendapatkan imbalan, kemudian penghargaan dari orang lain. Nah, rata-rata murid kita di sini kebanyakan ya ibu-ibu ya, mereka itu melakukan sesuatu di sekolah, maaf ya ibu-ibu. Oke, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah untuk apa sih kita melakukan perilaku tersebut gitu? Apa sih yang memotivasi kita melakukan perilaku perilaku tersebut? Apa sih yang memotivasi anak murid kita sehingga mereka melakukan perilaku tersebut? Nah, ini ada tiga. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini banyak ya ibu-ibu ya. Ketika di dalam kelas anak-anak kita itu mengikuti pembelajaran dengan terpaksa karena mereka takut dapat hukuman dari kita. Yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, ini juga dapat memotivasi perilaku murid kita juga di dalam kelas. Nah, yang mana di awal pembelajaran mereka sudah kita iming-imingkan dengan hadiah. Yang hari ini belajarnya baik, bagus, akan dapat hadiah dari ibu. Yang ketiga, itu ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang paling kita harapkan muncul dari dalam diri murid kita. Yang mana apa yang mereka miliki itu adalah motivasi yang menimbulkan perilaku mereka. Dengan begitu mereka sangat percaya dengan potensi yang mereka punya sehingga mereka yakin eh, dengan perilaku-perilaku yang mereka timbulkan adalah perilaku-perilaku yang positif. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketiga ini adalah suatu hal yang sangat berbeda. Apa yang membedakan mereka? Nah, yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian, bersifat satu arah. Dan yang terakhir, berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang terencana, sesuatu yang sudah kita sepakati dengan murid-murid kita. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu mereka tetap buat dalam bentuk sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum.
Nah, Bapak Ibu semuanya, siapa di sini yang suka menghukum murid? Misalnya di dalam kelas kita, misalnya ketika murid kita tidak mengikuti pelajaran, pasti kita langsung memaksa mereka mengikuti pelajaran. Kemudian jika mereka tidak mau, langsung masuk hukuman. Pilih, kamu mau belajar atau tidak, atau kamu keluar saja. Nah, dengan menyuruh mereka keluar itu adalah bentuk suatu hukuman karena mereka tidak mau mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, posisi guru yang pembuat merasa bersalah ini adalah, ayo nak, belajar. Tadi kan sudah dikasih uang jajan kan sama orang tuanya, jadi kalau ke sekolah ngapain? Belajar kan? Kasihan lah orang tuanya udah ngasih jajan tapi tidak mau belajar. Nah, itu salah satu bentuk pernyataan bahwa kita sedang melakukan atau membuat anak merasa bersalah dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian ada kontrol teman. Nah, menjadi teman bagi murid. Ketika murid melakukan kesalahan, kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, mengajak mereka membuka diri, mau bercerita dengan kita adalah salah satu bentuk kontrol guru sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, posisi kontrol guru pemantau ini adalah guru yang memiliki catatan-catatan yang dilakukan oleh anak. Guru memantau dulu apa yang dilakukan anak, kemudian baru uh, memposisikan dirinya atau memanggil murid tersebut yang bermasalah agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian ada manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling sangat diharapkan itu adalah manajer, yang mana pada saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer ini, kita mampu memberikan memberikan solusi kepada murid kita sehingga murid kita mampu kembali kepada kelompoknya. Kita lanjutkan ya, Ibu. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan berbagai pernyataan. Yang pertama, dengan kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika kita sebagai penghukum, maka hal yang akan terucap dari mulut kita yaitu, silahkan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah bentuk seorang guru yang suka menghukum. Kemudian pernyataan yang keluar dari posisi kontrol guru yang suka membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah salah satu contoh bentuk pernyataan guru sebagai teman. Kemudian ada pernyataan guru sebagai pemantau, yang mana kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini pernyataan yang disampaikan oleh guru yang sebagai manajer itu ya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu pernyataan kita sebagai guru yang menempatkan yang menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Selanjutnya adalah dari beberapa pernyataan ini, yang manakah posisi kita sebagai guru? Apakah kita sebagai guru yang suka menjadi penghukum? Apakah kita sebagai guru yang bisa menjadi pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai guru yang bisa menjadi teman murid? Apakah kita sebagai guru bisa menjadi pemantau? Kemudian kita sebagai manajer. Selanjutnya ada keyakinan kelas.
Nah, Bapak Ibu, kenapa pada keyakinan kelas ini kita menggunakan kata keyakinan dan bukan kata peraturan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan keyakinan kelas ini, sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas di kelas masing-masing. Kemudian apakah Bapak Ibu menggunakan kata keyakinan kelas atau peraturan kelas? Saya berharapnya sih Bapak Ibu sudah melaksanakan ini dan menggunakan kata-kata yang positif yaitu keyakinan kelas. Nah, menurut saya kenapa kita harus menggunakan keyakinan? Nah, keyakinan ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita atau dalam diri murid kita tanpa sedikit ada unsur paksaan. Nah, di dalam keyakinan ini adalah kita membuatnya secara bersama-sama dengan murid kita. Kita melibatkan murid kita dalam membuat keyakinan ini. Sedangkan peraturan itu adalah satu arah. Kita sebagai guru yang menciptakan aturan tersebut. Dan murid kita wajib mematuhi aturan tersebut. Nah, saya rasa keyakinan dan peraturan kelas itu perbedaannya. Sekarang kita lanjut pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Lanjutkan ya Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa contoh penerapan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, di kelas 1B, dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, saya akan tayangkan sedikit video yang sudah saya lakukan di kelas 1. Yang pertama yaitu menanyakan pendapat murid tentang kelas yang mereka inginkan. Nah, ini sesuatu yang dapat menjadi pertanyaan pemantik untuk anak kita dalam membuat keyakinan kelas. Seperti apa anak-anak ibu inginkan? Coba, ada yang bisa nyampaikan enggak? Kelas yang seperti apa? Hah? Kelas yang kelas yang apa lagi? Kelas yang apa lagi? Nah, videonya singkat saja ya Bapak Ibu. Itu karena tadi pada saat proses pelaksanaan saya cut sedikit. Nah, itu salah satu bentuk contoh kita menanyakan pendapat murid kita. Apa yang mereka inginkan? Kelas seperti apa yang mereka inginkan? Ini sangat berpengaruh besar ya Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas. Mereka yang memberikan pendapat, nah yang bakal nantinya mereka juga yang akan mengimplementasinya. Mereka juga yang nanti akan melaksanakan apa yang sudah mereka berikan atau apa yang sudah kita diskusikan dengan mereka. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita mencatat. Yang kedua yaitu kita mencatat pendapat murid dan menyusun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Nah, di sini saya juga ada sedikit video, saya akan tayangkan kepada Bapak Ibu semua. Kelas tetap tertib. Kemudian menjaga kelas tetap berlancar. Kemudian apa lagi? Tetap
bersih sudah. Menjaga kelas tetap tertib sudah. Saling menyayangi teman. Katanya tadi tidak pukul teman, tidak cubit teman, berarti harus iya pintar. Menyayangi, saling menyayangi teman. Kemudian ada. Nah, itu tadi Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat positif dalam menyusun keyakinan kelas. Sekarang kita lanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu yang mana kita dengan murid kita akan menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian keyakinan kelas ini kita pajang di dinding sekolah, di dinding kelas, sehingga murid dapat melihatnya dengan mudah. Nah, ketika murid kita melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati, kita tinggal mengingatkan mereka keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan mereka dapat melihatnya dengan jelas keyakinan yang sudah mereka sepakati tersebut. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah Bapak Ibu salah satu cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid kita. Yang mana tujuan restitusi ini adalah kita mampu mengembalikan murid kita kepada kelompoknya sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang mana pernyataan dapat kita gunakan yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, kemudian ada ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir pernyataan yang bisa kita gunakan yaitu kamu berhak merasa begitu. Nah, itu beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas murid kita. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ada pernyataan yang bisa kita gunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian ada kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu beberapa contoh pernyataan yang bisa kita gunakan saat memvalidasi tindakan yang salah dilakukan oleh murid kita. Nah, Bapak Ibu, kita tidak terpaku dari pernyataan yang ada ini aja. Kita juga bisa membuat pernyataan-pernyataan yang lain sehingga kita dapat memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh murid kita. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Nah, ada beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan itu. Ada apa keyakinan kelas kita, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita bisa menggunakan pernyataan itu, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian ada seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini termasuk
salah satu ini termasuk beberapa pernyataan yang dapat kita gunakan dalam menanyakan keyakinan kepada murid kita. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu dalam menelaah salah satu kasus. Ini salah satu kasus yang dilakukan oleh anak laki-laki, dua anak laki-laki. Mereka ribut pada saat kegiatan ekskul basket. Nah, kita akan baca dulu kasusnya. Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya membaca kasus ini? Karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu ya, yang tampil adalah layar saya. Oke, biar saya aja yang langsung membacakan kasus ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin terkendala jaringan juga, saya tidak dapat mendengar suara Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kasus ini yaitu ada Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain untuk mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya yang copot sampai 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Kemudian Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana kita. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, itu kasus yang terjadi ketika anak-anak sedang bermain basket. Pertanyaannya adalah, nah, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah? Kepala sekolah? Ada 5 tadi posisi kontrol kita, yaitu ada sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Ada 5. Kira-kira dari kelima itu posisi kontrol apa yang dilakukan Ibu Suti? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita cek jawabannya. Nah, posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti itu adalah manajer. Kenapa? Karena Ibu Suti sudah melakukan
segitiga restitusi. Yang pertama sudah menstabilkan identitasnya. Hal ini dapat kita lihat dari Bu Suti membenarkan kondisi Dino yang sedang marah, kemudian melanjutkan pernyataan bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kemudian mempertahankan diri adalah hal yang sangat penting. Nah, kemudian apa lagi? Karena Ibu Suti juga sudah melakukan validasi tindakan yang salah, di mana Ibu Suti melanjutkan dengan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, lalu kesediaan Dino untuk memperbaiki kesalahan serta melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Selanjutnya dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Ada yang tahu Bapak Ibu? Bagaimana Dino dikuatkan, kemudian bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Bagaimana Dino dikuatkan? Nah, dalam kasus ini bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan dapat terlihat dari menanyakan solusi yang sesuai dengan permasalahan mereka, di mana Anto meminta Dino untuk memasangkan kembali 3 kancingnya yang lepas. Dan Dino akhirnya bersedia untuk memasangkan kembali dengan meminta bantuan Pak Irfan, guru tata busana mereka. Pertanyaan yang berikutnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nah, ada banyak tadi nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Kira-kira dalam kasus ini nilai-nilai kebajikan apa aja yang ada? Ya, nilai-nilai kebajikan seperti bertanggung jawab. Ya, seperti bertanggung jawab. Kemudian kejujuran. Bisa. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oke, kita cek aja jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, dari kasus tersebut, nilai-nilai kebajikan yang ada yaitu saling menghormati. Nah, saat melakukan kegiatan bersama-sama, hendaknya kita saling menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh rekan kita. Kemudian ada yang namanya kejujuran, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ada yang nilai kebajikan yang ketiga yaitu keadilan, diselesaikan dengan solusi yang tidak merugikan kedua pihak. Kemudian ada tanggung jawab, bersedia memperbaiki permasalahan yang telah terjadi. Dan yang kelima ada sopan santun, tetap menjaga ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kepada rekan kita dan orang lain walaupun sebelumnya kita dalam kondisi luar kendali. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan karena kemarin itu posisinya saya dalam keadaan cuti. Jadi saya melakukan penerapan segitiga restitusi itu dalam bentuk virtual. Nah, ada 2 kasus, tapi di sini yang akan saya tayangkan satu kasus dulu, yang mana di sini Kenzo murid yang melakukan kesalahan ketika belajar tidak memperhatikan guru dan Kenzo pergi jalan-jalan ke meja teman atau pergi bermain ke meja teman. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusinya? Saya tayangkan videonya ya Bapak Ibu. Halo Bu. Apa kabar Kenzo hari ini, Nak? Baik Bu. Kira-kira Kenzo tahu nggak kenapa hari ini Kenzo video call sama Ibu? Tahu? Tidak ya? Nggak tahu ya Nak ya? Hari ini karena Ibu Enggak, tidak Bu. bisa ke sekolah, jadi Ibu sama Kenzo video call hari ini. Nah, Ibu mau nanya nih, tadi di dalam kelas Kenzo pas lagi belajar sama Ibu Indah jalan-jalan ya Nak ya? Iya Bu. Iya, tadi jalan-jalannya atau mainnya ke meja siapa, Nak?
Saud, Bu. Kemejanya Saud, iya. Nah, Kenzo seharusnya nak, kalau pas lagi belajar itu, Kenzo harus memperhatikan guru sedang menjelaskan Tugas. pelajaran. Iya. Nanti kalau kita mainnya pas kapan? Pas Pas jam istirahat. Iya, pas jam istirahat. Kenzo boleh main, tapi pas jam istirahat. Nah, ketika belajar, Kenzo harus memperhatikan Tuh. guru. Kira-kira tadi Kenzo jalan-jalan di dalam kelas salah atau tidak? Bu. Salah. Nah, nanti kalau pas lagi belajar, Kenzo seharusnya ngapain, nak? Memperhatikan Guru. guru. Iya. Kenzo masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih? Masih, Bu. Masih. Yang Masih. pertama, menjaga kelas kita tetap tertib. Kemudian menjaga kelas kita tetap bersih. Kemudian apa lagi, nak? Membuang sampah pada tempat tempat sampah. Kemudian Tempatnya. menghargai guru ketika menjelaskan pelajaran. Yang terakhir ada apa? Saling menyayangi Teman. teman pintar. Nah, Teman. di sini ibu tidak akan menyalahkan Kenzo. Ibu tidak akan marahkan Kenzo, tapi di sini ibu bantu Kenzo biar nanti belajarnya bisa fokus. Harus fokus ya, nak ya. Iya, Bu. Nah, dari kesepakatan kelas kita tadi ada menghargai guru sedang menjelaskan pelajaran. Jadi, yang sudah kita sepakati harus kita laksanakan. Oke, baik. Hari ini cuma itu yang bisa Ibu sampaikan sama Kenzo supaya nanti Kenzo bisa belajar lebih baik lagi ya, nak ya, di dalam kelas ya. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih ya Kenzo. Iya, Bu. Oke, bisa tos kita dari jauh. Tos dulu mana tangannya? Tos ya. Sip. Bisa, nak? Bisa? Oke, terima kasih ya Kenzo ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Nah, eh, pada saat melakukan penerapan segitiga restitusi ini, saya melakukannya secara daring dan sedikit terputus-putus ya Bapak Ibu karena memang di sekolah kita jaringan sedikit bermasalah. Nah, dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ini, nampak saya melakukan apa? Menstabilkan identitas anak dengan menanyakan bahwa mereka itu eh, berhak main, tapi nanti setelah jam istirahat. Nah, ketika mereka belajar harus memang betul memperhatikan guru dulu sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian ada menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tindakan apa yang salah yang sudah mereka lakukan. Kemudian juga di situ tahapan yang ketiga yang sudah saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, nah yang mana yang sedang dilanggar oleh Kenzo. Kemudian tampak saya juga membantu Kenzo mencarikan solusi sehingga nanti ke depannya Kenzo fokus belajar dan memperhatikan guru dan tidak jalan-jalan lagi ke meja temannya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi sedikit refleksi saya ketika mengikuti pembelajaran di pendidikan guru penggerak
yang mana ada hal-hal menarik yang saya temui saat mempelajari modul budaya positif ini. Yang pertama itu adalah konsep hukuman dan penghargaan. Nah, konsep hukuman dan penghargaan ini seringkali kita terapkan di dalam kelas yang Bapak Ibu, yang mana kita akan menghukum setiap murid yang melakukan kesalahan tanpa memvalidasi tindakan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian penghargaan. Nah, kalau saya di dalam kelas pasti selalu mengatakan hal seperti ini. Nah, bagi murid yang mengikuti pembelajaran dengan tertib hari ini, nanti dia bakal pulang duluan. Nah, itu paling sering saya lakukan di dalam kelas. Sedangkan hukuman yang sering saya berikan kepada murid yaitu ketika uh, apa? Ketika mereka tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, itu harus diselesaikan walaupun jam pulang sudah berlalu gitu. Jadi saya tetap menunggu murid sampai mereka menyelesaikan tugas yang sudah diberikan sampai benar-benar selesai. Nah, itu salah satu bentuk hukuman yang sering saya berikan di dalam kelas. Nah, yang hal menarik lain yang saya pelajari yaitu tentang posisi kontrol. Nah, sebelumnya kita memang awam sekali ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol ini. Jadi setelah mempelajari posisi kontrol ini ternyata kita tahu, oh ternyata saya sebagai guru penghukum ya. Ternyata yang selama ini saya lakukan itu adalah posisi kontrol yang membuat murid selalu merasa bersalah, yang mana kita selalu membuat murid selalu merasa bersalah, kemudian kita selalu menghukum murid ketika mereka melakukan setiap kesalahan. Nah, dalam menerapkan disiplin ini selama ini ternyata saya menerapkan posisi kontrol yang cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian ada ternyata disiplin itu sungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran dari dalam diri siswa sendiri, bukan apa namanya tuntutan gitu. Jadi seharusnya disiplin itu benar-benar berasal dari dalam diri murid kita sehingga mereka mampu menjadi insan yang benar-benar memiliki karakter yang baik. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tentang penerapan apa namanya eh, segitiga restitusi tadi. Nah, ternyata dalam menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid kita itu ternyata ada yang namanya segitiga restitusi yang selama ini benar-benar kita nggak tahu sama sekali bagaimana eh, bagaimana segitiga restitusi ini. Namun tanpa kita sadari kita sudah menerapkan salah satu tahapan dari segitiga restitusi itu, yang seperti kalau saya cenderungnya di dalam kelas selalu mungkin memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika murid kita melakukan kesalahan, pasti kita selalu menanyakan eh, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu baik atau benar. Nah, ini kan bentuk salah satu memvalidasi tindakan yang salah dilakukan oleh murid kita. Ternyata ada 3 tahapan segitiga restitusi tadi, yang mana yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir tahapannya eh, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya apa ini Bapak Ibu semuanya? Tujuannya supaya kita dapat mengembalikan murid-murid kita ke dalam kelompoknya ketika dia sudah melakukan kesalahan dan mampu memperbaikinya sehingga dia mampu lagi kembali bermain bersama teman-temannya, bercanda lagi, bermain bersama lagi, tertawa bersama lagi gitu. Nah, dari penerapan segitiga restitusi tadi, ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, yaitu pemberian motivasi. Nah, setelah penerapan segitiga restitusi, agar anak memiliki karakter yang lebih kuat lagi, adalah saya harus uh, memberikan motivasi lagi kepada murid kita sehingga mampu menjadi murid yang lebih baik lagi.
Nah, kemudian hal yang perlu yang saya perbaiki adalah saya harus merefleksi dan mengevaluasi apakah langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah benar ataupun perlu diperbaiki lagi. Nah, kemudian apakah di penerapan segitiga restitusi saya tadi itu saya sudah mampu memposisikan diri saya sebagai manajer. Nah, itu yang perlu saya perbaiki ke depannya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin untuk menyebar pemahaman budaya positif kita pada hari ini udah berada di titik akhir. Sebelum kita penutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini itu bagaimana perjalanan diri sebagai among, kemudian atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini sudah penutup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah sampai di akhir berbagi praktik baik yang saya lakukan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu. Saya ingin bertanya Bu Dede, dengan adanya budaya positif, bagaimana cara yang paling tepat, efektif, dan efisien dalam upaya mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang harus berpihak pada murid? Nah, bagaimana cara yang tepat, efektif, dan efisien dalam upaya mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Habibah. Nah, seperti yang kita tahu, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri kita sendiri, yang mana belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang seperti apa? Agar nilai-nilai kebajikan itu adalah tercipta dari dalam diri anak murid kita. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya positif yang berpihak pada murid di sekolah kita itu mungkin kita bisa mengawalinya dalam membentuk lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Nah, sehingga yang mendukung terciptanya budaya positif tersebut. Salah satu contohnya seperti membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dianggap efektif dapat membantu kita dalam pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan lagi dan tidak menuntut murid untuk wajib mengikuti pembelajaran yang sudah kita berikan. Murid kita cenderung melakukan kesalahan yang mana mereka tidak mendengarkan apa yang setelah disampaikan guru. Nah, dengan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini bisa membantu guru dan murid bekerja sama dalam membentuk suasana belajar yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu refleksi. Nah, dalam refleksi ini akan disampaikan oleh Ibu Evi kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Refleksi pertemuan virtual kita siang ini adalah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Jadi dalam menyelesaikan masalah anak didik, kita dapat menerapkan segitiga restitusi dan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dari kelima kontrol guru tersebut, memang yang paling baik digunakan adalah guru sebagai manajer, di mana guru dapat
membantu anak dalam bertanggung jawab, jujur, dan saling mengerti. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dede karena pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Demikian refleksi pembelajaran hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, sudah berakhir kegiatan berbagi praktik baik kita pada siang hari ini, yaitu tentang budaya positif, yang mana nanti dengan harapan kita bisa melaksanakan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita masing-masing, terutama bagi kita wali kelas bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkesempatan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik pada siang hari ini. Saya sebagai pemateri siang hari ini mengucapkan mohon maaf jika penyampaian saya kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Karena terkendala jaringan juga, mungkin beberapa hal yang tidak tersampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, saya mengucapkan mohon maaf sekali lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, semoga nanti di tatap muka kita bisa mengulang kembali bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.